Die bal niet lekker teruggelegd voor Ajax, nog steeds met Verdonk. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tuan rumah Bahrain dengan skor 1-1 di babak pertama. Laga ini berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis malam, 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol Mohamed Marhon. Gol tersebut tercipta dari tendangan bebas jarak jauh yang mengarah ke mistar atas gawang Martin Paes. Bola memantul dan dinyatakan masuk oleh wasit setelah melewati garis gawang. Meski tertinggal, Indonesia terus berusaha memberikan perlawanan. Pertandingan ini diwarnai dengan intensitas tinggi sejak awal. Salah satu momen dramatis terjadi ketika Malik Rizaldi terlibat benturan keras dengan Kapten Bahrain, Waleed Al-Hayam, yang membuat pertandingan sempat terhenti. Beruntung, Malik bisa kembali bermain setelah menerima perawatan. Bahrain tampil dominan dengan serangan bertubi-tubi, namun Martin Paes beberapa kali berhasil menahan gempuran lawan. Skuad Garuda juga sempat kesulitan mengembangkan permainan hingga pertengahan babak pertama. Namun, kejutan terjadi di penghujung babak pertama. Ragnar Oratmangoen berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-45+2. Gol ini lahir dari kemelut di depan gawang Bahrain, setelah Ragnar memanfaatkan umpan Ivar Jenner yang sempat mengenai Mes Hilgers. Wasit sempat mengecek VAR untuk memastikan tidak ada pelanggaran offside, dan gol dinyatakan sah. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia masih menjaga peluang untuk meraih poin penting dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga melawan Bahrain, Martin Paes mengutarakan mimpinya bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Sang kiper berusia 26 tahun telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak bulan lalu dan tampil apik dalam 2 laga pertamanya, membantu skuad Garuda meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi Paes dirisaukan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok karena cedera pergelangan tangan. Meski tidak terlalu parah, cedera ini cukup membuatnya absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas. Paes berbicara tentang mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, negara tempat ia berkarir bersama FC Dallas. Saya pikir ini adalah mimpi yang indah. Kami harus memiliki tujuan besar, untuk meraih bintang, kata Paes. Bagi saya, Piala Dunia 2026 di AS akan menjadi lebih istimewa setelah melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola berkembang di negeri ini. Paes yakin bahwa peluang tim asuhan Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia sangat besar, terutama karena skuadnya berisikan banyak pemain muda. Dengan tambahan jatah perwakilan Asia di Piala Dunia 2026 dari semula 4,5 menjadi 8,5, peluang semakin terbuka lebar. Paes juga bercerita tentang pengalamannya bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. 5 penyelamatan yang dilakukannya membuat Paes dinobatkan sebagai Man of the Match, dan ia merasa energi yang diberikan supporter sangat membantu performanya. Sungguh luar biasa, apalagi pada pertandingan kedua di Jakarta yang dihadiri 80.000 supporter. Mereka memberikan begitu banyak energi sehingga tidak sulit untuk memberikan segalanya. Itu tutupnya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan. Kondisi Paes sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mes Hilgers dan Eliano Reijers yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina. Para pemain kini sedang bersiap di Bahrain jelang laga tanggal 10 Oktober mendatang. Jadwal Timnas Indonesia. Kamis, 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia, pukul 23 WIB di Bahrain National Stadium. Selasa, 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia, pukul 19 WIB di Qingdao Youth Football Stadium. Daftar pemain Timnas Indonesia. Penjaga gawang: Martin Paes, FC Dallas. Nadeo Argawinata, Borneo FC. Hernando Ari, Persebaya. Pemain bertahan: Asnawi Mangkualam, Port FC. Jordi Amat, Johor Darul Teazim. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Shain Patinama, KAS Eupen. Pratama Arhan, Suwon FC. M. Ferrari, Persija. Rizky Ridho, Persija. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jai Idzes, Venezia. Mes Hilgers, FC Twente. Wahyu Prasetyo, Malut United. Gelandang: Tom Haye, Almere City. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Ricky Kambuaya, Dewa United. Nathan Choyaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Eliano Rejders, PC Zwolle. Penyerang: Ragnar Oratmangon, FCV Dender. Malik Rizaldi, Persebaya. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Witan Sulaiman, Persija. Dimas Derajat, Persib. Hoki Caraka, PSS Sleman. Egy Maulana, Dewa United. Beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders juga turut dipanggil. Meski mengalami beberapa cedera, semangat untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia tetap membara. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyoroti kualitas lapangan yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia dalam laga melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Cina, pada 15 Oktober 2024. Stadion yang terletak di Qingdao ini dianggap memiliki kualitas lapangan yang kurang memadai. Menurut laporan yang diterima PSSI, kondisi rumput di stadion tersebut masih belum dalam keadaan optimal. Kami sudah mengirimkan tim ke sana, dan dari hasil laporan, kondisi rumput masih kurang bagus. Semoga pihak Cina dapat memperbaiki kondisi lapangan sebelum pertandingan, ujar Sumarji pada konferensi pers di Jakarta. Kendati menghadapi tantangan ini, Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia siap bertanding dimanapun. Skuad Garuda juga diharapkan bisa meraih hasil maksimal, terutama karena Cina sedang dalam tren negatif usai 2 pertandingan tanpa kemenangan. Laga melawan Cina ini menjadi bagian dari upaya Timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Kita nantikan perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong di Qingdao Youth Football Stadium. Meskipun menghadapi tantangan lapangan, kita semua berharap Timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik dalam laga penting ini. Popularitas Timnas Indonesia kini tengah melesat. Membela skuad Garuda bisa membuat seorang pemain menjadi bintang setidaknya di media sosial. Contohnya dialami Justin Hubner. Meski belum sekalipun tampil di tim utama Wolverhampton Wanderers, pengikutnya di media sosial terus bertambah. Hingga kini, Hubner sudah memiliki 2,7 juta follower. Padahal, sebelum menjadi WNI, dia hanya memiliki sekitar 5.000 follower. Hubner pun berkelakar, ada banyak pemain di Wolves yang tertarik membela Timnas Indonesia karena fenomena tersebut. Dalam hal media sosial, semuanya bertumbuh begitu pesat. Ini berkaitan dengan tawaran dari brand. Ada begitu banyak hal yang datang. Ini sebuah mimpi, kata Hubner. Banyak rekan setim saya di Wolves mengatakan, bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia? Tuturnya melanjutkan. Hubner memastikan rekan-rekannya di Wolves ikut senang dengan apa yang terjadi pada dirinya setelah membela Timnas Indonesia. Terlepas dari nilai plus itu, Hubner menegaskan yang terpenting adalah bisa memperkuat timnas sebuah negara. Rekan setim mendukung saya dan bahagia untuk saya juga. Mereka juga menginginkan pengikut di media sosial, karena itu menyenangkan untuk dimiliki. Tetapi ini bukan tentang pengikut, terpenting saya bermain untuk timnas, tegasnya. Media Cina telah melancarkan tuduhan yang kontroversial terhadap timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.